Hai teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel ini. Selamat datang dan terima kasih telah mengklik video ini. Di sini saya akan melanjutkan alur cerita dari drama mini series yang berjudul Ocean Likes Me. Dan ini adalah part keduanya. Jadi jika teman-teman belum menyaksikan part sebelumnya, alangkah baiknya menyaksikannya terlebih dahulu agar lanjutannya ini lebih mudah dipahami. Jika sudah, baik kita langsung saja ke ceritanya. Hari selanjutnya, setelah Tommy dan Bada bertengkar yang mengakibatkan Tommy pergi, Bada akhirnya melayani pelanggan sendirian dan terlihat sangat sibuk. Ketika Soyang datang dan tidak melihat Tommy di sana, ia pun menawarkan diri untuk menggantikannya. Karena begitu sibuk, Bada pun mempersilahkannya. Tetapi Soyang malah membuat masalah. Ia menumpahkan udonnya di meja pelanggan. Bada pun kesal dan terlihat putus asa. Ia pun tak jadi mempekerjakan Soyang. Malamnya, saat Bada hendak menutup restorannya, tiba-tiba seorang reporter datang ke restoran itu. Reporter itu datang untuk menawarkan menulis artikel tentang restorannya karena restorannya sudah dikenal di sosial media dengan kelezatannya. Bada heran karena ia belum membuat akun restoran itu di sosial media. Reporter itu pun menunjukkan akunnya. Ternyata selama Tommy bekerja di sana, ia telah membuat akun restoran itu di Instagram dan mempromosikannya. Bada pun setuju agar reporter itu menulis artikel tentang restorannya. Tetapi saat ia ditanyai, ia kebingungan untuk memberi penjelasan karena kemampuan komunikasinya yang kurang. Bada sempat membayangkan Tommy di sana dan berharap bisa menjelaskannya dengan baik. Akhirnya, reporter itu pun memberikan penjelasan negatif tentang restoran itu dan telah menyebarkannya lewat internet. Esok harinya, Soyang membaca artikelnya dan melihat restoran itu sangat sepi. Karena Tommy belum di sana, ia pun menanyakan jika Bada berkelahi dengannya. Ia juga curiga jika Bada berpacaran dengan Tommy. Tetapi Bada membantah ucapannya. Meski begitu, Soyang tetap membujuk Bada untuk mencari Tommy sebelum Tommy benar-benar pergi. Sementara, reporter itu mendapatkan banyak informasi tentang Bada lewat mantannya. Namun mantannya Bada tidak setuju karena artikel itu telah merusak nama baik restorannya Bada. Ia pun meminta reporter itu untuk memperbaiki tulisannya. Reporter itu sempat menolaknya. Tiba-tiba, Tommy juga muncul membawa sesuatu. Ia ikut memohon reporter itu untuk memperbaiki tulisannya. Ia pun memberikan udon yang diambilnya diam-diam dari restorannya Bada. Reporter itu pun mencobanya dan mengakui udonnya sangat nikmat. Setelah itu, Tommy dan mantannya Bada kembali membujuk reporter itu. Reporter itu pun setuju dan langsung memperbaiki artikelnya saat itu juga. Perubahan artikel itu juga diberitahukan lewat radio. Restorannya Bada kembali ramai, namun Bada hanya melayani pelanggannya sendirian. Setelah udonnya laku semua, dua orang anak yang pernah menumpahkan kecap kembali datang ke restoran itu. Mereka meminta maaf kepada Bada. Bada heran mengapa mereka meminta maaf. Kedua anak itu pun menceritakan kejadian sebelumnya yang membuat Bada marah besar kepada Tommy. Bada kembali menyesali perbuatannya kepada Tommy. Mengetahui apa yang terjadi sebenarnya, Bada pun menyesali perbuatannya kepada Tommy. Setelah mempertimbangkan apa yang dikatakan oleh Soyang, Bada akhirnya memutuskan untuk mencari Tommy. Ia meninggalkan restorannya meski para pelanggan telah antri di depannya. Bada pun berusaha menemukan alamatnya Tommy dengan bermodalkan foto di Instagramnya. Ia juga menunjukkan fotonya Tommy kepada seorang nenek dan menanyakan jika nenek itu pernah melihat seseorang yang berambut kuning. Nenek itu pun memberikan petunjuk. Petunjuk itu mengarahkan Bada ke sebuah pantai. Bada mencoba memanggil-manggil Tommy, namun ia sama sekali tidak melihatnya di sana. Yang ia temukan adalah bukunya Tommy yang tertinggal di atas sebuah tempat duduk. Bada duduk di sana sambil menyesali perbuatannya. Tak lama, Tommy tiba-tiba muncul. Bada heran dan menanyakan mengapa Tommy tidak menjawab teleponnya. Ia pun langsung memeluk Tommy. Setelah itu, ia pun minta maaf. Ketika Tommy mengatakan bahwa ia kedinginan, Bada pun langsung menciumnya. Mereka pun kembali hidup bersama dan melakukan pekerjaan mereka seperti biasanya. Mereka sering menatap dan tersenyum satu sama lainnya. Hingga suatu saat, Tommy menanyakan jika Bada telah memutuskan untuk mengikuti kompetisi memasak atau tidak. Bada menjawab ya dan mengatakan kalau ia harus memenangkannya. Tommy agak sedih mendengarkannya. Bada mengira kemurungan di wajahnya Tommy karena takut ia akan bertemu dengan Minsang atau mantannya. Ia pun meyakinkan Tommy untuk tidak khawatir. Tommy menjawab kalau alasannya bukanlah karena itu. Bada pun meyakinkannya sekali lagi dengan menciumnya. Ia pun memberitahukan kalau ia akan mencari tempat yang baru dan lebih layak jika ia memenangkan kompetisi itu. Tommy pun ikut senang mendengarkannya dan menyemangatinya. Ia langsung mengajak Bada untuk berbelanja ke pasar tradisional dan mengakui kalau ia adalah asli dari sana. Tommy juga mengajak Bada untuk mencicipi kuliner tradisional.
Setelah itu, Bada mulai sibuk untuk meracik menu baru yang akan ia pertunjukkan dalam kompetisi nanti. Hal itu membuat Tommy merasa diabaikan. Ia kesal karena dalam beberapa hari ia pergi ke tempat tidur lebih awal sendirian. Ia pun mencium Bada sebelum pergi ke tempat tidur. Saat itu juga, Tommy membisikkan kalau ia akan melakukan yang lebih lagi jika Bada ke tempat tidur bersamanya. Tommy pun marah karena Bada tidak meresponnya. Ia mengatakan jika Bada lebih mencintai Udonnya daripada dirinya. Tommy langsung pergi ke tempat tidur dengan penuh kekesalan. Ia pun bersungut-sungut di balik selimutnya. Tak lama, Bada pun menyusulnya dan langsung memeluknya di tempat tidur. Selanjutnya, Bada meminta Tommy untuk mencoba menu baru yang dibuatnya. Tommy pun menilai masakannya dan mengakui bahwa masakan itu sangat lezat. Hari itu juga, ia hendak mempromosikan menu baru itu kepada orang-orang di pantai. Tiba-tiba, ia terhenti ketika melihat sebuah band sedang perform tepat di depan restorannya. Ia pun meninggalkan pekerjaannya dan lebih tertarik menyaksikan band itu. Ia membayangkan dirinya menjadi seorang penyanyi. Tak lama, Bada menghampirinya dan memanggilnya kembali masuk ke dalam restoran. Selanjutnya, Tommy menemani Bada pergi untuk mengikuti kontes memasak. Namun, ia tidak dipersilahkan masuk ke ruangan di mana kompetisinya berlangsung. Ia pun harus menunggu Bada di depan gedung kompetisi itu. Sembari menunggu Bada, Tommy pun mulai menciptakan sebuah lagu yang diberi judul Ocean Lakshmi. Bada berhasil memenangkan kontes itu dengan masakan udon baru yang dibuatnya. Ia pun menaruh sertifikat kemenangannya itu di depan restorannya. Restorannya semakin ramai yang membuat mereka semakin kelelahan. Bada menyandarkan kepalanya ke pundaknya Tommy. Tommy sedikit kesal karena Bada semakin gila mencari uang meski telah memenangkan 50 juta won dari kontes memasaknya. Saat itu juga, Bada mengajak Tommy untuk makan malam di luar. Ia sekalian membawa Tommy melihat sebuah restoran. Sambil memeluk Tommy, Bada pun memberitahukan kalau restoran itu akan mencari tempat baru untuk mereka. Tommy senang mendengarkannya dan menyukai restoran itu. Beberapa hari kemudian, Tommy meminta Bada pergi menemaninya ke sebuah pantai di mana ia sering menghabiskan waktunya. Sambil duduk bersama di sebuah bangku, Tommy pun menceritakan awalnya ia menggemari musik dan bagaimana ia gagal mengejar impiannya. Ia pun mulai menyanyikan lagu ciptaannya. Bada terkesima mendengarkannya dan bertepuk tangan. Tommy kembali lagi melanjutkan ceritanya. Ia memberitahukan sejak ia gagal dan berputus asa, ia pun bertemu dengan Bada. Ia merasa salut melihat Bada yang bekerja keras mengejar impiannya. Tommy pun memberitahukan kalau Bada telah menginspirasi dia. Ia pun meminta untuk pergi sementara demi mengejar impiannya dalam bermusik. Meski merasa syok, namun Bada tidak menghalanginya. Ia berkata akan selalu mendukung Tommy. Mereka pun berpelukan erat saat itu. Tommy akhirnya pergi. Entah ia pergi pamitan atau diam-diam meninggalkan Bada. Namun Bada terlihat syok ketika bangun sendirian dan tidak melihat Tommy di sampingnya. Bada berusaha bisa untuk bekerja sendirian di restorannya. Namun, ia masih saja menyebut namanya Tommy dan sedih karena tak ada yang meresponnya. Ia pun menyadari kalau ia tidak bisa hidup tanpa Tommy dan benar-benar merasakan kesepian. Meski begitu, Bada berusaha untuk kembali bangkit. Kali ini, ia memberikan nilai makanannya penuh menjadi 5 poin. Karena begitu sibuk dan sendirian, ia pun menggunakan nomor antrian dan meminta pelanggannya mengangkat makanan mereka ke meja masing-masing. Minsang juga kembali mengunjungi restoran itu. Ia heran melihat Bada sudah bisa melayani pelanggan dengan baik. Saat itu juga, Bada memintanya untuk mengantarkan makanan yang dipesan oleh tetangga di samping restorannya. Minsang tak keberatan membantunya. Sebelum ia pergi, Bada menanyakan apa yang hendak ia makan. Minsang pun menjawab apa saja yang diberikan oleh Bada. Sebelum memakan makanannya, Minsang kembali lagi mengingatkan Bada untuk tidak menyanyiakan nama baiknya sebagai chef profesional. Ia membujuk Bada untuk kembali bekerja sama dengannya dan membuka cabang restoran mereka di mana-mana. Minsang juga meminta Bada untuk balikan dengannya. Ia memegang tangannya Bada dan berjanji akan lebih baik lagi kepadanya. Namun, Bada menarik tangannya kembali dan berkata bahwa ia menolak semua apa yang telah diiming-imingkan oleh Minsang. Minsang pun langsung memakan udonnya. Ia kepedasan karena ternyata Bada menyajikan makanan pedas yang pernah diinginkan oleh Tommy. Minsang pun tak kuat menghabiskan makanan itu. Setelah Minsang pergi, Bada pun menghabiskan sisa makanannya karena sangat merindukan Tommy, meski ia kepedasan. Ketika musim dingin telah berakhir, Bada memutuskan untuk berhenti berjualan dan pergi berlibur. Soyang sedih akan kepergiannya. Ia mengaku tak bisa hidup tanpa menikmati udon yang dibuat oleh Bada. Soyang pun membujuk Bada untuk kembali lagi berjualan di musim dingin selanjutnya, agar ia tidak menyewa tempat itu kepada siapa-siapa. Saat itu juga, Bada pun memberitahukan kalau sebenarnya Soyang tidak menyewakan tempat itu kepada siapapun kecuali untuknya. Soyang tersenyum membenarkannya.
Meski begitu, Bada tetap berterima kasih kepada Soyang. Sebelum meninggalkan tempat itu, Bada kembali mengenang kebersamaannya dengan Tommy. Saat ia kembali menghidupkan radio, ia pun mendengar lagunya Tommy diputar di sana. Ternyata Tommy telah dikenal sebagai penyanyi pendatang baru. Bada pun membawa radio itu bersamanya. Dan 1 tahun kemudian, Bada kembali meletakkan radio itu di tempat yang sama. Soyang sangat senang melihatnya kembali ke restoran itu. Bada kembali menjual udon selama musim dingin. Suatu hari, saat ia hendak menutup restorannya, ia terkejut melihat Tommy kembali muncul. Saat itu, Tommy langsung memesan udon pedas. Namun Bada terpaku dan terdiam melihatnya. Tommy heran melihatnya menangis dan ia pun menanyakan apakah Bada merindukannya. Bada masih menangis dan menganggukkan kepalanya. Mereka kembali menghabiskan waktu di pantai. Bada mengaku kalau ia tak berhenti mendengarkan lagunya Tommy. Tommy juga mengakui kalau ia kembali ke tempat itu karena merindukan lautan atau samudra. Diketahui bahwa arti namanya Bada adalah ocean atau lautan. Tommy mengatakan kalau ia merindukan lautan yang sebenarnya. Bada pun bertanya jika ia memilih lautan atau dirinya. Saat itu juga, Tommy langsung menciumnya. Mereka berciuman dan kembali bahagia menghabiskan waktu bersama. Dan film pun selesai. Begitulah teman-teman alur cerita dari film ini. Sebuah akhir yang bahagia karena Han Bada dan Tommy akhirnya bersama. Sebuah drama yang menyajikan romansa hangat antara dua karakter yang memiliki mimpi yang berbeda namun mampu bekerja sama. Bagaimana menurut teman-teman? Boleh beri pendapatnya lewat kolom komentar ya. Sekian dulu teman-teman pembahasan kita untuk kali ini. Terima kasih telah mengikuti videonya hingga selesai. Saya harap teman-teman memahami dan menyukai ceritanya. Jangan lupa memberikan like dan subscribe-nya untuk mendukung channel ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.